Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Co akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas derby gajah. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa derby gajah ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, pasti banyak yang menyinyir soal judul. Wah, kok kowe ngene Min, kok kowe ngene ya. Itu hanya cuma judul aja, hanya cuma clickbait saja, jangan terkecoh. Isinya sih bukan seperti itu, intinya sih itu ya. Jadi jangan terkecoh terhadap clickbait dan judul-judul saja. Jadilah pengguna media sosial yang lebih bijak, intinya sih itu. Nah, derby gajah, kenapa bisa saya sebut derby gajah? Nah, pasti sudah banyak yang tahu kedua tim ini mempunyai track record yang sama. Dulu di tahun-tahun era 2014-an mereka ini pernah kecengklok soal skandal kasus derby gajah. Nah, kedua tim ini saat itu masih berada di Liga 2. Kalau intinya itu masih berada di fase grup 8 besar, mau menjelang 4 besar mereka sudah dipastikan lolos. Nah, malah terjadi sepak bola gajah demi menghindari Borneo FC itu. Nah, itu yang terjadi pada dua tim ini dulunya sih itu. Tapi sekarang kedua tim ini berhasil bebenah, klub ini berhasil memperbaiki nama nya masing-masing lah ya, nama baiknya masing-masing. Seperti PSS Sleman ini banyak sekali yang memperbaiki, bahkan sampai supporternya rela ikut memperbaiki nama PSS Sleman sendiri. Kalau untuk dari PSIS Semarang memang supporternya tidak banyak, tetapi dari klubnya sendiri mereka membangun fasilitas-fasilitas yang cukup mengagetkan juga di Liga Indonesia. Jadi mereka ini sudah hilang lah ya, apa itu buruknya itu, adiktif buruknya itu sudah hilang. Nah, pertandingan kemarin antara PSIS dan PSS Sleman ini menarik ya untuk kita lihat. Kemarin berhasil dimenangkan skor tipis oleh PSIS Semarang dengan golnya Jonathan itu. Ya, saya harap sih PSS ini sudah berbahaya banget ini. Apalagi PSS ke depan musuhnya itu berat-berat, Bali United, Persija Jakarta. Wah, Desember ini adalah laga berat bagi PSS Sleman. Ini tidak main-main ini untuk klub PSS Sleman. Apalagi PSS sudah berada di zona degradasi ya, peringkat bawah ini, sekitar peringkat 16, di bawahnya Bayangkara. Tapi Bayangkara masih belum main ya, nanti masih main Bayangkara FC ini. Nah, ini sangat berbahaya bagi PSS Sleman. Tapi bagi PSIS Semarang ini adalah hal yang menggembirakan setelah mereka itu mengalahkan Persija Jakarta dengan kemarin skor 2-0, dan sekarang mereka mengalahkan PSIS Semarang. Ya, ini kabar gembira. Mengalahkan PSS Sleman, bukan PSIS ya, mengalahkan PSS Sleman. Ini kabar gembira bagi supporter Semarang ya. Mereka cukup yakin bahwa tim ini tetap masih di papan atas ya. Tapi juga jangan senang dulu. Mereka ini masih problem terhadap pelatihnya ya, walaupun memang dari dulu ya Piala Presiden PSIS pun tanpa pelatih mereka juga jalan aja, santai bisa. Tapi setidaknya klub ini kan butuh pelatih yang menurut pandangan saya itu yang harus mumpuni, yang bagus lah. Bukan hanya seperti ini, pelatih autopilot. PSIS ini autopilot seperti nggak ada pelatih ya. Jadi seperti itu repot juga bagi PSIS. Menurut pendapatmu Cuk, kedua tim ini apa yang perlu dibenahi nih dari PSS Sleman dan PSIS Semarang ini? Ya, kalau dilihat dari pertandingan kemarin itu sebenarnya PSS Sleman bermain bagus ya, terutama babak kedua. Secara permainan, secara possession mereka itu menguasai, dan PSIS Semarang main parkir bus ya, atau main bertahan. Itu saya salut sih sebenarnya dengan backnya PSIS Semarang, Wahyu Pras itu bener-bener konsisten, totalitas ya kemarin itu. Wah, ngeri ya, ini backnya ngeri ya, aku seneng banget main nih. Tapi memang PSS Sleman bermain bagus, tapi ya nggak bisa mencetak gol. Kemarin itu Bung Binder Singh itu yang komentator itu sampai geleng-geleng. PSS Sleman ini menguasai bola, menguasai possession, menguasai pertandingan di babak kedua, tapi apa ya, tidak bisa menciptakan peluang-peluang yang bagus sampai menghasilkan gol. Ini problem ya. Kejadiannya ini mirip kayak Piala Dunia kemarin itu Jepang sama Spanyol. Wah, Spanyol ini menguasai bola, taktik.
Tapi ya ora iso ngegol susah, akhirnya kalah karo Jepang. Nah, Jepang lebih efektivitas golnya itu lebih bagus, defense-nya lebih bagus. Nah, ini sama PSIS Semarang ini defense-nya sangat bagus sekali ya toh. Rapi, pertahanan rapi, cuma ya counter attack Fortes lah ya. Ketika Marukawa ditarik keluar itu ya sebal penting Barsaka back terus ning Fortes, back ning Fortes terus kuno terus ya toh. Nah, jadi memang ini ya kelemahan PSS Sleman dari dulu sampai sekarang ya belum diperbaiki oleh Coach Seto. Jadi ya masalah penyerang ya. Bisa menguasai bola tapi sulit mencetak gol atau mencetak peluang-peluang emas. Ya betul sekali. Coach Seto ini bisa dibilang itu belum ada keberuntungan ya untuk pertandingan kemarin. Tapi kok belum ada keberuntungan sampai 6 kali pertandingan. Mereka bahkan track rekornya 6 kali pertandingan ini hanya imbang 1 kali, bahkan belum pernah menang. Ini ada apa dengan Coach Seto? Ini yang perlu dipertanyakan juga. Kalau untuk mengandalkan keberuntungan, saya rasa nggak sampai lama-lama pasti juga akan beruntung. Tapi kok ini terlarut-larut gitu. Maksudnya problem semua ini dari PSS Sleman ini. Entah dari strikernya, entah dari sayapnya, entah dari back dan lain-lain. Terutama kalau saya pribadi dari strikernya sih yang kurang tajam ataupun ya tumpul bisa dikatakan sih itu ya. Tapi kalau untuk dari PSIS Semarang, jantung perserangan mereka itu seperti ada di Marukawa itu. Marukawa ketika ditarik keluar, wah PSIS Semarang ini seperti bermain tanpa taktik ataupun ngawur ngasak. Walaupun mereka menang, kita akui mereka tetap menang, tapi jantungnya seperti ada di Marukawa itu. Berarti kan PSIS Semarang ini sangat membutuhkan pelatih yang punya taktik gitu, yang punya cara untuk membenahi ini gitu. Ya harus bisa memanfaatkan Marukawa juga, harus bisa, tanpa Marukawa juga harus bisa berjalan tim ini. Mosok ngandalke Marukawa tok ya. Kalau lama-lama seperti ini taktik mereka itu kebaca oleh lawan ya. Marukawa dijaga ketat, mereka juga akan mati sendiri nantinya. Lah itu yang ditakutkan supporter tim-tim lah ya, bukan supporter, tim-tim lainnya itu. Intinya sih itu, berarti mereka tetap butuh pelatih baru yang harus mendampingi mereka. Nah, kalau dari pertandingan nanti ke depan itu keduanya sih cukup sulit juga ya antara PSIS dan PSS Sleman. Kalau PSS kan nanti akan bertemu Bali dan Persija Jakarta ini juga cukup sulit. Nah, kalau dari PSIS ini akan bertemu PSM Makassar dan Bali United. Wah, PSM Makassar ini bukan tim ceng-ceng ataupun abal-abal. Mereka itu tim kuat yang harus mereka buktikan lagi. Kalau kemarin lawan Persija menang 2-0, oke, kita kasih aplaus ya kalau untuk PSIS ini. Keren lah termasuknya mereka bisa mengalahkan Persija. Nah, kalau untuk PSM Makassar ini juga nggak mudah. Apalagi Bali United ya, yang mereka habis juara itu juga cukup merepotkan juga kedua tim ini nantinya. Jangan sampai terjegal dua pertandingan ini. Tidak mudah juga untuk bagi PSIS ke depan, dan PSS juga sama. Menurut pendapatmu gimana tuh tentang dua pertandingan ke depan ini? PSS menghadapi PSM Makassar dan Bali. Kalau PSS Sleman menghadapi Bali United dan Persija Jakarta ini lebih sulit lagi nih, atau mungkin PSS bisa sampai 8 pertandingan tanpa kemenangan ini, apalagi seperti itu kan berat juga ya untuk PSS Sleman ini. Yang lebih saya soroti itu ketika PSIS Semarang menghadapi PSM Makassar ya. Ini sebenarnya edukasi sebenarnya untuk PSIS. Kita lihat bagaimana PSM tidak mengandalkan satu orang atau dua orang saja di sebuah tim ya. Ketika William Ploim itu absen, itu Bernardo Tavares itu mampu meramu taktik, mampu membackup setiap lini-lini pemain PSM Makassar. Jadi tidak ketergantungan. Misalkan Everton absen, masih ada Ramadan Santana dan lain-lain. Ketika William Ploim absen, di backup lokalnya. Ini edukasi sebenarnya, pelajaran untuk PSIS Semarang. Karena kita lihat bahwa pelatih PSIS Semarang itu sangat mengandalkan Fortes dan Marukawa. Lah ketika ini dimatikan oleh lawan atau mungkin akumulasi dan lain-lain cedera, biar itu PSIS susah loh. Terbukti lah kemarin itu ketika lawan PSS Sleman Marukawa tarik, bingung loh ya.
kalian kan nonton sendiri kan pertandingan itu, ketika Marco tarik lini pembagi bola itu susah ngandalkan Jonathan doang ya susah juga ya. Harus memang ini pemikiran dari pelatihnya bagaimana agar ya permainan itu jangan back angkat Fortes Melayu ya, nggak bisa seperti itu ya. Lama-lama kebaca lawan ini ya pelajaran. Kalau untuk lawan Bali sebenarnya hampir sama sih, taktikal antara Teko dan pelatih PSIS ini sangat mengandalkan individu pemain. Untuk taktikal permainan itu ya sama lah itu. Mungkin bisa lah PSIS itu mengalahkan Bali, tapi kalau untuk PSM Makassar ya kamu berhadapan dengan Fernando Tavares itu paling susah. Terus untuk PSS Sleman akan menghadapi Persija Jakarta dan Bali. Nah, oke lah, PSS Sleman itu kan sering menguasai bola ya. Keunggulan mereka itu menguasai bola, possession, tapi memang di finishingnya itu lemah. Nah, kalau lawan Persija ya bakal sulit dua-duanya. Mau possession, mau finishing, karena memang Persija itu sangat unggul di possession football. Bisa dilihat lah ya. Jadi ini Coach itu harus berpikir keras ya. Bagaimana cara membongkar pertahanan Persija dan lini tengah Persija. Kalau untuk lawan Bali ya, kalau Bali ini ya seperti yang saya bilang tadi, mengandalkan individu pemain dan set piece ya. Biasanya kebiasaan Teko seperti itu, karena memang pemainnya sangat berpengalaman semua. Ini ya perlu ya nanti biar Coach Seto ini berpikir lah ya bagaimana cara mengalahkan Bali. Tapi kalau yang saya pikir lebih realistis mengalahkan Bali daripada Persija sih. Ya betul. Nah, PSS Sleman ini menjadi problem ya nantinya, agar bisa untuk meraih kemenangan setelah 6 kali berturut mereka tanpa kemenangan. Saya harap sih PSS kali ini benar-benar bebenah gitu. Tidak hanya sebatas kata-kata kami belum beruntung, kami akan coba semaksimal mungkin dan lain-lain lah ya. Intinya sih itu. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe.